Pernah bayangin nggak jajanan yang sering kita beli, toko online kecil, atau usaha rumahan di sekitar kita? Ternyata punya peran besar untuk ekonomi Indonesia. Tiap usaha kecil itu dikenal sebagai UMKM. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Zelda Ulima Afifah dari kelas 11 pemasaran 1. Di video kali ini aku akan membahas tentang sejarah UMKM dan perkembangannya di Indonesia. Kalau kalian sadar, UMKM itu sebenarnya dekat banget sama kehidupan sehari-hari kita loh. Contohnya seperti pedagang jajanan sekolah, usaha baju, toko online, sampai penjual makanan di pasar. Walaupun terlihat sederhana, ternyata UMKM punya peran penting banget bagi masyarakat dan negara. Nah, supaya lebih paham, yuk langsung kita bahas. UMKM adalah singkatan dari usaha mikro kecil dan menengah, sedangkan UKM adalah usaha kecil dan menengah. UKM biasanya memiliki usaha yang lebih berkembang dibanding usaha mikro, baik dari jumlah produksi maupun pendapatannya. UMKM dan UKM merupakan usaha yang dijalankan masyarakat dengan modal kecil hingga menengah. Selain itu, ada juga yang disebut GKUK, Gerakan Kewirausahaan Kecil, yang dicetus pada tahun 1984. GKUK bertujuan untuk mendorong masyarakat, terutama generasi muda, agar berani memulai usaha sendiri, lebih kreatif dan mandiri. Contohnya seperti bazar sekolah, jualan online, atau membuat makanan dan minuman sendiri. Sejarah UMKM di Indonesia sudah ada sejak zaman dahulu. Dulu masyarakat mulai berdagang di pasar tradisional, membuat kerajinan tangan, dan menjual hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah mulai mendukung usaha-usaha kecil supaya ekonomi masyarakat berkembang lebih baik. Lalu, pada tahun 1998, Indonesia mulai mengalami krisis ekonomi. Banyak perusahaan besar bangkrut dan terjadi PHK besar-besaran. Tetapi, UMKM tetap mampu bertahan karena modalnya lebih kecil dan produknya dibutuhkan masyarakat. Karena itulah UMKM disebut sebagai penopang ekonomi Indonesia. Kemudian pada tahun 2020 saat pandemi COVID-19 terjadi, banyak UMKM mengalami penurunan penjualan karena aktivitas masyarakat dibatasi. Namun banyak pelaku UMKM mulai beradaptasi dengan memanfaatkan media sosial dan platform online untuk tetap berjualan. Dari situ UMKM mulai berkembang lebih modern dan digital. Sekarang UMKM berkembang semakin pesat. Banyak pelaku UMKM memanfaatkan teknologi digital seperti Instagram, TikTok, dan Shopee untuk mempromosikan produk mereka. Produknya juga semakin beragam, mulai dari makanan, minuman, fashion, skincare, sampai kerajinan khas daerah. Bahkan beberapa produk UMKM Indonesia sudah berhasil dijual ke luar negeri. UMKM dan UKM memiliki banyak manfaat bagi Indonesia. Di antaranya, yang pertama, membuka lapangan pekerjaan. Kedua, membantu meningkatkan pendapatan masyarakat. Ketiga, mengurangi pengangguran. Keempat, mendukung produk lokal Indonesia. Kelima, membantu pertumbuhan ekonomi negara. Dan keenam, meningkatkan semangat kewirausahaan masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa UMKM memiliki sejarah panjang dan peran yang sangat penting bagi Indonesia. UMKM, UKM, dan GKUK menjadi bukti bahwa usaha kecil dapat memberikan dampak besar bagi masyarakat dan negara. Sebagai generasi muda, kita juga bisa ikut mendukung UMKM dengan membeli produk lokal, membantu promosi di media sosial, dan bahkan mencoba memulai usaha kecil sendiri. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung terus UMKM Indonesia. Sampai jumpa.